Ya, pada kesempatan kali ini saya Kredenda Miranda Tons dengan NIM 414211201003. Di mana pada kali ini saya akan mempresentasikan judul dari pemrograman Arduino System keran otomatis. Hasil presentasi ini merupakan jawaban dari tugas besar 2 untuk jawaban nomor 1. Masuk pada diagram skematik sistem keran otomatis, di mana di sini terdapat Arduino Uno, lalu terdapat sensor ultrasonik, lalu terdapat LED berwarna kuning serta berwarna merah dan juga digunakan servo. Di mana untuk masing-masing LED ini kita beri nilai resistor dengan 220. Baik, selanjutnya terdapat ilustrasi dari sistem keran otomatis. Di sini kita menggunakan sampel atau objek yaitu tangan, di mana kita juga menggunakan sensor ultrasonik sebagai pendeteksi nantinya, lalu juga terdapat motor servo yang fungsinya nanti untuk menyalakan keran air. Jadi pada saat motor servo ini terputar, maka keran akan menyala dan mengeluarkan air. Jadi pada saat sensor ultrasonik didekatkan atau jarak dalam 10 cm ini, sensor ultrasonik mendeteksi adanya objek, maka sensor ultrasonik ini akan memberikan perintah kepada Arduino dan nantinya Arduino Uno ini akan menjalankan motor servo atau memutar motor servo sehingga keran dapat menyala dan mengeluarkan air. Selanjutnya kita masuk dalam pemrograman Arduino seperti di gambar ini. Maka selanjutnya kita masuk pada langsung kepada Tinkercad, di mana di sini Tinkercad sebagai tools yang digunakan untuk merangkai serta melakukan simulasi dari pemrograman. Pertama di sini kita awali dengan menginisialisasi sensor, yaitu sensor ultrasonik, lalu juga kita menginisialisasi LED, inisialisasi servo, lalu juga kita mengatur pemrograman dari void setup, dan untuk eksekusi menjalankan pemrograman kita lakukan di void loop. Nah, di sini pertama terdapat sensor ultrasonik di mana kita gunakan pin out dari 11 untuk men-trigger pinnya, lalu juga menggunakan pin out 10 dari si Arduino Uno ini seperti ini, kita gunakan pin 10 untuk si echo pinnya. Lalu di sini kita juga masukkan variabel dari duration sama distance. Masuk ke LED di mana LED ini digunakan pin out dari pin out 8 untuk LED berwarna kuning, lalu menggunakan pin out 7 dari Arduino untuk warna red. Seperti ini misalnya dapat lihat pada rangkaian di sini LED merah terhubung pada pin out 7 Arduino. Selanjutnya untuk servo di sini kita masukkan library yaitu servo.h, lalu memasukkan servo motor servo. Nah, selanjutnya kita masuk kepada void setup. Di sini void setup itu fungsinya untuk menjalankan pemrograman pertama kali pada saat rangkaian dijalankan dan hanya berjalan selama sekali saja. Selanjutnya di void setup ini kita awali dengan memberi nilai 9600 untuk serial.begin-nya. Selanjutnya kita lakukan yang namanya konfigurasi untuk si Arduino Uno ini terhadap sensor ultrasoniknya, di mana trig pin sebagai output dan echo pin sebagai input. Lalu kita juga mengatur outputnya yaitu LED sebagai output. Lalu juga di sini kita atur untuk pin PWM untuk servo, di mana di sini kita gunakan pin 6 untuk servo seperti ini. Oke, selanjutnya kita jangan lupa kasih delay dengan nilai 50. Selanjutnya masuk ke void loop. Di sini void loop merupakan fungsi yang digunakan untuk menjalankan hasil eksekusi dan dijalankan secara berulang-ulang kali. Jadi pada saat void setup udah selesai dijalankan, maka selanjutnya masuk ke dalam void loop. Dan seterusnya yang dijalankan adalah kondisi dari eksekusi si void loop ini. Dan kondisi void loop ini atau eksekusi akan berhenti apabila rangkaian dihentikan atau dimatikan. Oke, selanjutnya di dalam void loop ini kita memasukkan terlebih dahulu yaitu perhitungan untuk dari si ultrasoniknya ini, di mana diawali dengan melakukan digital write seperti ini dan memberikan kondisi low pada trig pin seperti ini dapat dilihat. Selanjutnya yaitu kita mengatur variabel dari duration, di mana untuk duration ini kita masukkan sama dengan pulse in, echo dengan kondisi high seperti itu. Lalu untuk distance-nya kita atur dengan rumus duration dikali 0,034 dibagi 2. Jadi ini untuk perhitungan jarak nantinya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke kondisi if, di mana untuk pemrograman kali ini terdapat if else. Jadi ada kondisi if, ada kondisi else, di mana kondisi if ini jika kita bikin nilainya itu sekitar 10 cm, misalnya kita bikin 10 cm ya. Jadi pada saat objek mendekat atau dalam range 10 cm dari si
ultrasonik ini, maka nantinya pemrograman akan mengeksekusi hasil pemrograman di sini. Oke, selanjutnya di sini kita bahas untuk kondisi if. Jadi pada saat distance-nya kurang dari 10 cm, maka LED merah akan dalam kondisi low atau padam, lalu kondisi LED dari LED kuning ini dalam kondisi menyala seperti ini. Karena kita kasih sintaks digital write dengan kondisi high, lalu selanjutnya kita mengatur posisi dari si servonya. Kita atur 90 derajat, maka kita beri sintaks seperti ini. Dan untuk kondisi if kita akhiri dengan delay dengan nilai 1000. Nah, selanjutnya masuk ke kondisi else, di mana pada saat ultrasonik tidak menangkap objek kurang dari 10 cm, maka dia akan masuk ke dalam kondisi else. Di sini dalam kondisi else dijalankan yaitu LED merah akan menyala yang memberikan indikasi bahwa keran tidak terbuka, lalu kondisi LED yellow dalam keadaan padam. Seperti ini. Nah, di sini kita mengatur di mana untuk kondisi servonya dalam tertutup kembali, maka kita atur derajatnya kembali ke 0 derajat dan kita beri sintaks seperti ini. Oke, selanjutnya kita jalankan. Oke, namun sebelumnya biar lebih jelas, di sini diilustrasikan di mana apa saat LED kuning menyala artinya terbuka, apa saat LED merah menyala maka artinya keran dalam kondisi tertutup, dan di sini servo fungsinya sebagai pembuka keran di sini. Oke, kita jalankan pemrograman. Di sini kita start simulation. Kita tunggu. Nah, di sini sudah berjalan karena udah muncul waktunya. Kita lihat jarak pada simulasi kali ini. Di sini dapat dilihat bahwa jarak objek di sini yang tertangkap adalah di jarak 215. Maka artinya pemrograman atau rangkaian sedang berjalan di kondisi else, di mana LED merah menyala dan LED kuning dalam kondisi mati dan keran dalam kondisi tertutup seperti ini. Sudah sesuai. Nah, misalnya kita bikin jaraknya kurang dari 10 cm. Di mana untuk 10 cm itu artinya kan kalau kurang dari 10 cm masuk ke dalam kondisi if. Dan nanti yang dieksekusi adalah perintah di sini. Kita bikin kurang dari 10 cm. Oke, 10 cm baik di sini. Nah, di sini servo terbuka atau keran terbuka, lalu LED sudah berubah seperti ini, di mana indikasi berubah LED kuning menyala, yang artinya terbuka seperti itu. Kita balikin lagi ke jarak lebih dari 100 atau 10. Nah, di sini dia kembali tertutup seperti ini kerannya dan LED pun berganti menjadi warna merah sebagai indikasi bahwa keran tertutup. Baik, sekian hasil dari presentasi untuk jawaban tugas besar 2 pada nomor 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.